Komunitas Rumah Anak Bumi menggelar Festival Pinggir Kali ketiga tahun 2020. Bertempat di Jalan Cemara 1 nomor 12, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 19 Desember 2020. Berbagai kegiatan ditampilkan pada kegiatan acara, seperti diskusi mengenai perkembangan seni rupa dan film Indonesia dengan narasumber profesional seperti Justice Arindi, William Robert, Aidil Usman, dan TB Ule Sulaiman. Tidak hanya itu, penampilan Bilik Jasinga, Tunas Muda, semakin meramaikan dan memeriahkan acara tersebut. Kita undang teman-teman muda yang memang konsen di seni rupa. Udah kamu baik banget. Terima kasih ya. Ya. Yang konsen di seni rupa. Jadi pengalaman yang bisa dibagi oleh Bung William ini tentang gerakan yang berapa lama di Bali. Ada yang ingin bertanya tentang sahabat-sahabat saya ini. Ditemui Orbit Bogor, pendiri Rumah Anak Bumi, Ridwan Manantik mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menghidupkan obor festival pinggir kali yang diadakan tiap tahunnya. Akan tetapi, untuk sekarang berbeda, karena ini masanya pandemi COVID-19 tidak bisa berkerumun. Menurut Ridwan Manantik, kegiatan ini dihadiri oleh banyak kalangan seniman maupun lokal dan nasional. Namanya apa? Ya, terima kasih ya sudah hadir di sini. Ini dalam rangka menghidupkan obor Festival Pinggir Kali yang kita adakan tiap tahun. Nah, karena ini masanya lagi pandemi COVID, kita nggak mungkin mengumpulkan orang banyak, makanya kita bikin hanya satu hari saja. Jadi tidak satu hari full. Yang biasanya selama ini kita bikin 3 hari, nah kita bikin 1 hari. Cuman lebih banyak konten diskusi, berbagi, walaupun musik dan keseniannya ada ya. Gitu. Tujuannya sih untuk apa sih? Lebih itu. Parung Panjang ini butuh sesuatu yang lebih besar. Ya, kita bicara tentang Parung Panjang, kita bicara agar masyarakat Parung Panjang lebih aware terhadap kesenian, lebih lagi berpikir tentang bagaimana mengekspor Parung Panjang agar lebih keluar lah, gitu loh. Gitu. Temen yang hadir dari mana aja sih? Luar biasa. Tadi ada Justice, produser film, ya, ada Bung Aidil Usman dari Dewan Kesenian Jakarta, William Robert itu dari CEO-nya Bejana Art, dan ada teman-teman Krisna Eta dari Video Art Sekarta Haji, dan ada penari dari Getar Patria, Sanggar Getar Patria, ada Bilik Jasinga, ada Tunas Muda, teman musik malam yang di samping teman-teman mural dari berbagai genre ya. Oh iya. Berbagai daerah, ada Depok, Bekasi, ada dari Kronjo, ada dari Jakarta, yang memang mereka mendedikasikan waktu dan dirinya untuk berbuat buat masyarakat Parung Panjang. Sama jabatannya Pak? Saya Ridwan Manantik, pendiri Rumah Anak Bumi. Anak Bumi. Ya. Terima kasih. Sebutkan nama sama di sini sebagai apa nih? Saya TB Ule Sulaiman. Di Rumah Anak Bumi ini saya support Pak Ridwan karena kan ada dua sanggar. Saya pegang sanggar Rumah Hitam Putih kelas acting, Pak Ridwan bikin Rumah Anak Bumi. Jadi Rumah Anak Bumi ini kegiatan Rumah Anak Bumi nih, seperti pinggir kali. Jadi kita saling support. Kalau Rumah Anak Hitam Putih itu di bulan Agustus biasanya. Jadi nanti Pak Ridwan support. Intinya sih sebetulnya untuk membangun budaya baru di Parung Panjang lah ya. Terutama budaya kesenian, supaya pola pikir orang Parung Panjang itu lebih banyak berkarya dibanding hal-hal lain yang negatif lah seperti itu.
Bagaimana sih tanggapannya setelah tadi sempat diskusi juga? Ya, itu salah satu cara untuk membuat mindset anak muda sekarang berubah ya. Dengan mendatangkan orang-orang terkenal. Mas Justice itu kan lumayan terkenal lah ya, karena dia kan sutradara dan produser film Haya, yang sementara ini di bioskop lumayan laku lah ya. Nah, itu kan statement-statement dia bisa diadopsi oleh anak-anak muda Porong Panjang. Pengalaman-pengalaman dia di film yang orang-orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu bahwa ternyata di dunia film itu seperti itu. Itu yang lebih bermanfaat kalau menurut saya. Pesannya untuk para peserta yang tadi ada di sini. Ya, pesannya sih mereka bisa menafsirkan apa yang sekarang terjadi dari ucapan Mas Justice dan yang lain-lain, dari pelukis dan segala macam, sehingga dia bisa menyimpulkan sendiri, jadi diri sendiri ya, jadi jati diri sendiri untuk membangun Porong Panjang ke depan seperti apa. Karena kalau kita harus jadi kelompok-kelompok yang harus seragam, itu nggak akan bikin maju sebuah wilayah. Harus ada perbedaan. Jadi pribadi-pribadi itulah yang bisa menafsirkan apa-apa yang terjadi, termasuk di kegiatan sekarang, untuk membangun Porong Panjang ke depan lebih maju, terutama Bogor lah misalnya secara keseluruhan, seperti itu. Ya, saya Jalan Salimba di Festival Pinggir Kali tahun 2020 ini saya senang sekali bisa dihadirkan sebagai narasumber. Kalau profesi saya sudah Dan itu menjelaskan apa? ya tadi kalau hari ini saya tadi senang sekali bisa sharing lah ya, sharing yang berbagi soal dunia perfilman di tanah air. Kebetulan kalau memang berkaitan sama profesi saya, satu sebagai sutradara film. Jadi kita tadi banyak ngobrol sebenarnya bagaimana kondisi perfilman hari ini dan bagaimana perjalanan kegiatan saya berkarya sampai akhirnya saya bisa menjadi seorang sutradara film. Karya saya sendiri juga sebenarnya lahir dari ruang-ruang forum-forum komunitas saya seperti ini, sehingga forum-forum atau kegiatan event kayak Festival Pinggir Kali ini sangat penting untuk terus diadakan, karena di momen ini adalah momen bagaimana momen untuk bertemunya antara profesional penggiat karya seni dengan rekan-rekan muda yang punya passion juga terhadap seni, sehingga akhirnya bisa membangun networking atau berjejaring gitu ya. Bisa termotivasi bagaimana kedepannya untuk bisa terus berproses dalam penciptaan karya. Harapannya setelah kegiatan ini? Ya, harapannya mudah-mudahan yang pastinya saya berharap festival Pinggir Kali seperti ini terus rutin diadakan, terus forum-forum serupa juga bisa banyak terus terlaksanakan di khususnya di Porong Panjang juga, terutama di berbagai wilayah di tanah air, sehingga kedepannya akan banyak lahir seniman-seniman muda, sineas-sineas yang dapat terus mewarnai industri seni di dunia seni baik itu seni rupa, film dan lain sebagainya. Bisa untuk Ya pastinya intinya apapun keadaannya, selain ya pastinya kita harus terus mematuhi protokol kesehatan, karena kesehatan adalah yang lebih penting hari ini. Intinya jangan punya jiwa putus asa dalam berkarya. Setiap keadaan harusnya tetap bisa memerdekakan jiwa kita sebagai seorang seniman. Jadi akhirnya pintar melihat peluang, baik di kondisi seperti ini tetap terus berkarya, terus tetap cekatan melihat peluang, kira-kira karya yang tepat apa yang bisa dilahirkan di kondisi kayak gini. Terus mungkin juga menemukan formula-formula baru yang sebelumnya mungkin kayaknya berkesenian itu susah, mahal, ternyata sekarang bisa dilakukan dari rumah atau bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Artinya ada sebenarnya kembali soal mindset, pola pikir, agar kita sebagai terutama teman-teman muda sebagai penggiat seni untuk terus berkarya bagaimana seperti apapun situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Susanto, Ketua Karang Taruna Kecamatan Porong Panjang. Dalam hal ini saya sedang berada di kegiatan yaitu Festival Pinggir Kali yang ke
3 tahun 2020, yaitu tepatnya di kedai Rumah Anak Bumi. Bagaimana sih tanggapan Abang terkait kegiatan ini? Berawal dari 2018, kegiatan festival pinggir kali ini agak berbeda. Jadi adanya festival pinggir kali ini pertama tahun 2018, kemudian tahun 2019, dan sekarang alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan festival pinggir kali ini yang ketiga, yaitu tahun 2020 dengan konsepnya yang berbeda. Biasanya 2 tahun yang lalu itu kita mengadakan kegiatan pameran-pameran di lapangan, bahkan di sini nih, dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya, lingkungan hidup, agar kita rawat kali yang ada di dekat Rumah Anak Bumi ini. Tentunya kan ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya karena memang tahun sekarang ini COVID. Nah, tujuan kegiatan ini itu apa sih dari awal sampai sekarang? Apa sih konsepnya? Intinya sih ini memperkenalkan seni ya, kesenian di Parung Panjang. Tadi sempat disinggung sama Kang Teddy Sulaiman, ekonomis nasional, bahwa seni ketika datang ke Parung Panjang ini terkesan tabu gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita memperkenalkan seni dari mulai seni tradisional, budaya, ya berbagai jenis kegiatan dalam hal kesenian terutama. Kalau Akang sendiri kan sekarang ini menjabat sebagai ketua panitia kecamatan. Nah, harapan Akang yang tentunya ini yang hadir juga banyak pemuda, harapan Akang untuk pemuda Parung Panjang seperti apa sih di bidang seni? Harapan saya dan harapan kita semua ya, terutama apa yang kita laksanakan, kita harus punya komitmen kan. Seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa narasumber yang setelah kita dengarkan mendatangkan narasumber yang ya ini kelasnya udah kelas nasional kan, kalau menurut saya lah. Walaupun diadakan di tingkat katakanlah desa komunitas, tetapi ini apa ya, kesannya itu ini nasional banget karena narasumber yang hadir itu dari nasional, Dewan Kesenian Jakarta, kemudian ada sutradara film layar lebar juga, yaitu saudara Mas Justice Arimbi, dia penggarap film layar lebar yang berjudul 212 dan Haya, dan mungkin banyak lagi. Kemudian dari seni rupa ada Aidil Usma, kemudian ada William Robert, dan ada Alfred dan harapan kedepannya dalam ruang diskusi terbuka ini, harapan kedepannya terutama buat para pemilih yang di Kabupaten Bogor umumnya minimal mengenal kesenian itu lah, minimal mengenal kesenian, minimal mengenal kesenian dari berbagai karena kita kalau sudah bicara seni sudah bicara apa ya, semuanya ya, seni budaya, yang berkaitan dengan seni semua lah. Harapan kedepannya sih ingin apa ya, karena tadi Kang Justice, bayangkan dari usia 23 tahun dia, bahkan 25 tahun dia sudah menjadi sutradara layar lebar. Makanya ini mudah-mudahan jadi motivasi juga buat teman-teman di Parung Panjang khususnya gitu, Kabupaten Bogor pada ini. Satu kata untuk kegiatan ini ke Kamera. Top, keren, maju terus kesenian di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Misbah dan Ramzi, Arbit Bogor.